بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أمر في قول لا منه ولا نعمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. طاب نبينا في خلق وفي خلق ولم ينالوا في علم ولا كرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-salasun an Abi Zakaria Yahya bin Mu'adz rahmatullahi alaihi. Tarkud dunya kulliha ahdul akhirah kulliha li'annahuma qaddarrataini. Di makalah yang ke-30 dari Abi Zakaria Yahya bin Mu'adz rahmatullahi alaihi, bunyinya adalah tarkud dunya kulliha ahdul akhirah kulliha. Meninggalkan dunia secara keseluruhan itu adalah kita mengambil akhirat secara keseluruhan begitu. Jadi kalau orang sudah benci sama dunia berarti dia suka sama akhirat gitu. Dia tinggalin dunia secara totalitas tapi dia sudah mengambil akhirat juga secara totalitas gitu. Ini riwayat dari Abi Zakaria. Li'annahuma qaddarrataini, karena yang namanya dunia sama akhirat itu
seperti apa namanya, istri muda, dua istri muda gitu. Jadi mana yang harus kita ambil, dunia apa akhirat gitu. Jadi punya dua istri, mana yang harus kita menangkan, istri yang pertama apa istri yang kedua begitu. Dunia apa akhirat. Kemudian paman tarakaha ad-dunya kullaha akhadaha al-akhirah. Siapa yang meninggalin dunia secara totalitas, berarti dia mengambil akhirat secara totalitas gitu, secara keseluruhan. Makanya di sini dunia itu diibaratkan ad-darataini, seperti dua istri yang dimadu gitu. Mana yang harus kita apa namanya ambil, mana yang harus kita pilih. Kemudian berikutnya adalah faman a'rada 'anid dunya bil kulliyah ahabbal akhirah hubban katsira. Siapa yang berpaling dia dari dunia secara keseluruhan, berarti dia cinta sama akhirat secara keseluruhan juga begitu. Jadi kalau memang kita cinta sama akhirat, udah dunianya secara totalitas, jangan setengah-setengah kita. Begitupun sama dengan akhirat, kita cinta banget sama akhirat, jangan setengah-setengah juga kita ibadahnya gitu. Harus secara totalitas. Kemudian berikutnya waman akhadaha ad-dunya kullaha tarakahal akhirah kullaha. Siapa yang dia malah mengambil dunia secara keseluruhan, berarti dia tinggalin akhirat secara keseluruhan juga gitu. Berapa banyak orang yang memang gak ibadah dia, enjoy aja dengan kehidupannya, happy dengan kehidupannya, berarti dia tinggalin akhirat tuh secara keseluruhan. Dia lupa sama Allah gitu. Dia lupa dengan Al-Khaliq yang menciptakannya, yang memberi sehat, yang memberi panjang umur, yang memberikan rezeki, yang memberikan dia bisa napas, yang memberikan dia bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa berakal sehat begitu. Dia nggak ingat itu dengan Al-Khaliqnya. Kemudian berikutnya paman ahabba dunya bil kulliyah a'rada 'anil akhirah bil kulliyah, kata Yahya bin Mu'adz. Siapa yang cinta sama dunia secara keseluruhan, secara totalitas, dia cinta banget sama dunia tuh, berarti dia a'rada 'anil akhirah bil kulliyah, berarti dia berpaling juga dari akhirat secara totalitas juga begitu. Kemudian fa'akhadaha fi tarkiha, lalu dia ambil tuh dunia, dia tinggalin akhirat. Fahubbul akhirah sababul iradi anid dunya. Maka kalau orang udah cinta sama akhirat, itu sebab berpalingnya dari dunia begitu. Jadi sama dunia jangan ngoyo-ngoyo banget gitu. Ya semuanya juga udah Allah berikan rezekinya, dan kita juga dilarang kita untuk ngemis-ngemis sama makhluk gitu. Dikit-dikit kita bikin proposal ya, supaya kita dibagi sama pejabat, sama orang kaya, sama orang dermawan. Jangan. Kalau bisa kita berusaha sendiri. Nanti ini ada ceritanya nanti di dalam. Jadi agama kita pun kita dilarang untuk ngemis-ngemis. Kalau bisa dari usaha kita sendiri, yang penting halal gitu. Jadi kalau orang udah cinta sama akhirat, itu sebab dia berpalingnya dari dunia. Kemudian berikutnya watarkuha fi ahliha wa hubdud dunya bisababi hubbil akhirah. Dan dia tinggalin dunia, kemudian dia ngambil akhirat, artinya dia benci sama dunia, itu juga sebab cinta sama akhirat gitu. Benci sama dunia berarti dia cinta sama akhirat.
tinggalin dunia berarti dia nanti suka sama akhirat gitu. Nah, ini gimana caranya? Ya caranya ya supaya kita mudawamah gitu ya, supaya kita istiqomah, supaya kita jadi continue dalam ibadah. Itu ibarat orang yang lagi sakit nih, orang yang lagi sakit itu berobat terus, minum obatnya sampai nanti sakitnya sembuh. Jadi sakit itu diibaratkan hawa nafsu kita gitu, yang kita lagi obatinya dengan ketaatan kita kepada Allah, terus taat terus, nanti hawa nafsu itu akan hilang. Terus minum obat, nanti sakitnya akan hilang gitu, caranya kayak gitu. Memang ya ada riadohnya, latihan-latihannya terus menerus. Kita jangan menyerah, jangan pesimis, harus optimis terus ibadah. Ya, kalah nih anak ibadah misalnya subuhnya tewas gitu ya, tiduran kesiangan, nggak berjamaah begitu. Terus besoknya lagi kita lawan lagi tuh hawa nafsu kita, gitu. Sampai nanti hawa nafsu itu akan hilang dengan obat-obatnya apa? Ketaatan kita terus yang harus dicas, pantang mundur. Di situ memang banyak godaannya, rintangannya, begitu, yang harus kita lawan. Kayak misalnya kita nyapi anak kita yang udah usia 2 tahun, disapih, dipisahin itu dia supaya nggak nyusu sama ibunya. Ya kita harus tega-tega emang sama anak gitu. Gimana pun metodenya, caranya supaya bocah nggak nyusul lagi mamanya gitu. Ya kalau dibiarin aja, diantepin aja, dimanjain aja tuh terus-menerus tuh begitu. Begitupun hawa nafsu. Hawa nafsu kalau kita manjain terus tuh, ya kita biarin gitu, kita nggak obatin hawa nafsu kita, ya kita nanti akan terus-menerus tuh terjerumus tuh gitu ya. Kita ikuti langkah-langkah setan gitu, lama-lama kita lupa sama Allah, cinta sama dunia gitu. Itu jadi pesan apa namanya Yahya bin Mu'ad kayak gitu tuh ya, tinggalin dunia semuanya, ambil akhirat semuanya gitu. Karena dunia sama akhirat itu seperti tadi dua istri, mana yang harus kita ambil gitu. Istri pertama apa istri kedua? Istri yang instan ke dunia apa istri akhirat yang abadi nanti gitu. Orang kan memang banyak tertipu dengan hal-hal yang instan maunya ya. Kalau yang nanti sifatnya itu apa namanya belakangan ya, yang nanti ditunda gitu ya, itu rata-rata orang ya, ada jarang maunya begitu, maunya yang instan aja, yang cepat begitu. Kita ditunda dulu, emang kebaikan kita sama Allah, pahala kita ditunda dulu gitu. Ya emang kita misalnya kita taat terus begitu kan ya, ya Allah emang wajib untuk ngasih kita rezeki enggak begitu. Iya Ustaz, kita udah sholat terus, kita jamaah, puasa juga nggak putus, baca Quran aja nggak putus, kemudian sunnah-sunnah qabliyah ba'diyah juga nggak putus, Ustaz, alhamdulillah. Tapi rezeki masih susah aja, Ustaz, gimana caranya ya? Iya lah, jangan kita gara-gara itu apa ibadah kita jadi kendor, jangan terus-menerus. Allah nggak kewajiban untuk ngasih kita rezeki terus-menerus, nggak kewajiban. Disitulah jaiznya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita diuji keimanan kita di situ. Ketika kita memang miskin keadaannya, fakir keadaannya, kita sabar gak dengan ujian kayak gitu tuh ya. Atau orang yang kaya, Allah kasih limpahkan dia rezekinya, nikmatnya apa aja ada, fasilitasnya ada, bisa nggak dia bersyukur kepada Allah gitu. Dia manfaatin harta-hartanya dalam hal-hal yang positif di jalan Allah begitu. Jadi kaya juga ujian, miskin juga ujian gitu. Jangan kita kira kaya itu enak, nggak juga.
nanti apalagi hisabnya lebih menegangkan lagi, begitu hisabnya bagi orang-orang yang kaya. Kemudian berikutnya wal maqalah al-hadiyatu wa talatun, maqalah yang ke-31 an Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala annahu qila lahu bima wajadta zuhda. Maqalah yang ke-31 dari Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini kalau kita buka tuh tentang biografi beliau, ya termasuk ahli sufi beliau, ya orang yang memang meninggalkan singgasana tahta kerajaannya. Dia orang kaya, bapaknya raja, jadi anak raja ini dia tinggalkan singgasananya, dia tinggalkan tahtanya, dia untuk menyibukkan kezuhudannya, keibadahannya kepada Allah, begitu, tinggalkan itu semua. Nah, ini katanya annahu qila, dikatakan lahu bagi si Ibrahim bin Adham itu, bima wajadta zuhda, wahai Ibrahim bin Adham, dengan sesuatu apa engkau itu dapati zuhud, gitu. Kok engkau bisa tinggalkan tahta singgasana kekayaan kerajaan ayah kamu yang begitu kaya? Engkau tinggalkan itu semua, malah engkau mau berusaha sendiri, begitu, dan engkau berzuhud kepada Allah, gitu. Kata Imam Nawawi di sini, bi ayyi syai'in ahbabta tarka rahati dunya talaban li rahatil akhirah. Dengan suatu apa sih engkau cinta banget tinggalin kenyamanan dunia malah mencari untuk kenyamanan akhirat, gitu. Engkau cinta banget tuh, ya, ninggalin kenyamanan dunia untuk demi mencari apa? Kenyamanan akhirat. Kalau kita kan wah mumpung nih, bapak orang kaya, bapak orang banyak tanahnya, begitu, ya. Nah ini kesempatan itu. Tapi kalau beliau ini enggak, tinggalin itu semua singgasana kekayaan ayahnya, gitu. Nah kemudian di sini ruya annahu kana sultanan fi baladihi, diriwayatkan bahwasanya Ibrahim bin Adham ini dia adalah sultanan, seorang raja di baladihi, di negerinya, begitu. Fataraka sultanata, dia tinggalin tuh kerajaannya, jabatannya dia lepas, gak mau dia jabatan. Orang sekarang kan cari jabatan, apalagi kalau mau pemilu, ya caleg dah, gitu, presiden, menteri, camat, lurah, begitu kan ya, cari jabatannya. Kalau dia nggak mau, tinggalin, lepas. Emang gara-gara jabatan dia lupa sama akhirat. Faktanya kan begitu. Coba dah, orang kalau udah masuk ke lingkaran dunia hitam tuh begitu, lupa sama akhirat ya. Kebanyakannya kayak gitu, ya. Karena emang itu ngeri-ngeri juga emang. Ya, emang kalau dia imannya apa namanya kuat mah ya nggak apa-apa sih, padahal mah gitu. Bisa nggak dia imannya kuat, gitu. Jadi misalnya fasilitas kenegaraan, fasilitas rakyat nggak dipakai untuk pribadinya, begitu, ya. Nah ini yang agak berat, begitu. Ya Ustaz, dulu sahabat itu kan pada jadi apa namanya pejabat, begitu, menteri. Lalu sahabat dia benar ngelolanya. Kalau ini sekarang maka udah banyak agak benernya, uang rakyat, ya, gitu, nggak jelas laporannya, gitu. Kemudian juga hasilnya juga nggak kuat, begitu hasilnya. Ini buat apa nggak jelas, rincian pengeluarannya buat apa saja, kan begitu. Nah ini Ibrahim bin Adham, dia tinggalin itu semuanya, jabatannya dilepas tuh. Kemudian wajtahada fil ibadah fi Makkah wa ghairiha, dia sungguh-sungguh dia sibukin tuh, dia lepasin tuh jabatannya untuk dia sungguh-sungguh dalam ibadah fi Makkah, di Makkah dia, wa ghairiha, dan selain Makkah dia berpalang buana ke negeri-negeri, begitu. Ibrahim bin Adham
seorang sufi dia. Nah ini kita bisa kayak gini, ya. Kayak Ibrahim bin Adham. Bahkan dia ini Ibrahim bin Adham pergi ke Mekah, dia tinggalin istrinya, ditinggalin juga anaknya yang sedang lagi menyusui sama istrinya si Ibrahim bin Adham itu, tinggalin gitu. Sampai ketika itu anak dewasa besar, dia ingin mencari ayahnya, pengen pergi haji ke Mekah. Akhirnya dia bawa rombongan tentu, dicari, mana kamu kenal nggak? Akhirnya dia temu dengan orang-orang sufi yang ada di Serambi Mekah itu. Kamu kenal nggak sama Ibrahim bin Adham? Kenal gitu ya. Akhirnya dikasih tahu, itu ayahnya, dia itu ayahnya si Ibrahim bin Adham itu, dia memelihara orang-orang miskin, kasih makan orang miskin gitu. Bahkan juga pas ketika itu dia mau mengenalin bahwa saya putranya engkau wahai Ibrahim, dia merasa sedih juga dengan putranya. Itu Ibrahim bin Adham, dia sedang memikul kayu bakar dijual ke pasar, dan dia sambil bilang, ini barang yang halal, saya mau tukar kepada barang yang halal juga. Akhirnya ada tukang roti, tukar sama rotinya dibawa sama Ibrahim bin Adham untuk ngasih makan orang-orang miskin. Itu dilihat sama putranya nggak mau ngakuin dulu, dia ngomong. Akhirnya dia ngadu sama ibunya, gimana caranya untuk bisa ngenalin putranya itu kepada Ibrahim bin Adham, begitu ya. Nah akhirnya juga ia bertemu, takutnya nanti kata anaknya, kalau saya menarik diri kepada ayah saya, nanti ayah saya takutnya menghindar pergi gitu. Nah akhirnya ketika itu berjumpa dengan ayahnya, si putranya itu kepada Ibrahim bin Adham, akhirnya didoakan sampai berpeluk kepada Ibrahim bin Adham ke putranya, sampai didoakan, kemudian itu meninggal putranya gitu. Ini perjuangan Ibrahim bin Adham ya. Dia tinggalin istrinya, dia tinggalin anaknya demi untuk dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau kita kan kebanyakan ngebelain sunnah tapi keluarga terlantar, jangan, nggak boleh. Magrur namanya itu tertipu. Belain sunnah tapi keluarga kita, istri sama anak kita dapat kelaparan, jangan, nggak boleh juga kayak gitu. Gitu. Magrur namanya itu tertipu kita. Gitu. Jadi dia sibukkan dengan yang hal sunnah, tapi sementara yang pokok, yang primer ya, untuk menafkahi istri dan anaknya ditinggalin, itu dia samanya makruh ya, tertipu Allah. Ya. Justru yang menafkahi istri itu yang pokok, yang patuh begitu. Nah kemudian berikutnya wa fi risalatil Qushairiyah, ada di dalam kitab Risalah al-Qushairiyah, huwa Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur bin Qurrah Balkh kana min abna'il muluk. Di dalam kitab Risalatul Qushairiyah, ini kitab tentang masalah sufi, nama aslinya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur, dari nama kotanya Qurrah yang ada di Balkh. Ini Balkh ini ada di daerah Afghanistan begitu. Bahkan juga ada yang mengatakan makamnya beliau itu ada di Baghdad gitu. Makamnya beliau, dia adalah termasuk anak-anak raja gitu. Jadi bapaknya namanya Adham, seorang raja. Berikutnya fakharaja yauman muttasidan, ada suatu hari dia keluar dari rumahnya, dia muttasidan, jadi seorang pemburu fa'athara sa'laban aw arnaban,
Lalu dia ketika memburu itu dia dapat binatang serigala atau juga kelinci. Wa huwa fi talabihi, dia sedang cari itu tuh, memburu kelinci sama memburu serigala begitu. Fahatafa bihi hatifun ya Ibrahim alihada khuliqta am bihada umirta. Nah, ketika si Ibrahim bin Adham itu keluar dari rumahnya, dia buru kelinci, dia buru serigala, kemudian dia mendengar suara yang nggak ada rupanya. Ibrahim mendengar suara, ya Ibrahim, katanya begitu, wahai Ibrahim, alihada khuliqta, apa karena ini ente diciptain sama Allah supaya berburu serigala sama kelinci gitu. Ambihada umirta, apa dengan ini ente diperintahin begitu, kata suara yang nggak ada rupanya gitu. Kemudian summahata bihi aidan min qarbusi sarbihi. Kemudian yang tadi suara itu terdengar oleh Ibrahim nggak ada orangnya, dia nyeru lagi ya, di sekitar pelana kudanya itu. Jadi ini ada kudanya, ya ada Ibrahim bin Adham, ya. Kemudian si tadi suara itu yang nggak ada rupanya, nggak ada bentuknya, dia nyeru lagi, wallahi demi Allah, malihada khuliqta wala bihada umirta, demi Allah, gitu. Bukan karena ini ente untuk diciptain, demi Allah, bukan karena ini ente diperintahin kayak gini. Kata suara tuh yang terdengar oleh Ibrahim. Banazala antabatihi. Lalu Ibrahim itu turun dari kendaraannya, dari ontanya. Dia turun tuh Ibrahim, wasadafa ra'iyan. Lalu dia temui itu ra'iyan ni abihi, pengembala bapaknya. Fa'aqadha jubbatan li ra'i, lalu dia ambil jubah sorbannya pengembala bapaknya itu, min sufin, yang terbuat dari suf, dari bulu, wala bisaha, dan dia pakainya sorbannya itu. Kemudian wa a'tahu farsahu wa ma ma'ahu, lalu kendaraannya, kudanya, dan apa yang ada di kudanya itu, peralatan lengkapnya itu dikasihin tuh ke pengembala bapaknya begitu ya. Nah, kemudian summa innahu dakhala badiyah, kemudian dia masuk, datang ke sebuah desa. Summa dakhala Makkah, kemudian dia masuk ke kota Makkah. Wa sahiba biha Sufyan as-Tsauri, lalu dia bersahabat, artinya ngaji sama Sufyan as-Tsauri. Wal Fudail bin Iyad, dan dia juga ngaji sama Fudail bin Iyad gitu. Jadi dia lepasin tuh gitu, gara-gara dengar suara yang nggak ada bentuknya. Ibrahim, ente berburu serigala, berburu kelinci, emang ente diciptain untuk berburu itu tuh gitu. Sampai kata tadi yang suara nggak ada bentuknya itu yang didengar oleh Ibrahim, demi Allah gitu, bukan karena ini ente dicintai, bukan karena ini ente diperintahin sama Allah untuk berburu begitu. Akhirnya Ibrahim itu turun dari kendaraannya, dia jumpa itu apa namanya pengembala bapaknya, ya, dia kasih itu ontanya semuanya, perlengkapan ontanya semua, pelananya dikasih semuanya begitu. Udah itu dunia ditinggalin sama dia begitu ya. Kemudian berikutnya dia datang ke Mekah, lalu dia ngaji itu sama Sufyan as-Tsauri dan Fudail bin Iyad begitu ya. Kemudian wa kana ya'kulu min amali yadihi, dan adalah dia makan dari memang hasil apa namanya, hasil usaha tangannya begitu. Kalau anak sekarang kan maunya makannya yang enak-enak, pesen dah tuh di Gosel, di apa Grab, apa namanya kamu sih, GrabFood ya gitu, pesen dah, nggak mau capek dah sekarang kan instan aja. Dia punya GoPay, saldonya ada diisi, tinggal makan nasi goreng apa sate begitu ya. Ya sekarang udah dimanjain kayak gitu udah gitu.
nggak mau dia berusaha bi amali yadihi, dengan hasil jerih payah usahanya, begitu. Nah makanya kita kalau punya anak ya jangan dimanjain, suruh dia kerja, suruh dia berusaha sendiri, begitu. Karena nanti kalau dimanjain akibatnya nantinya karena fatal juga, gitu. Jadi ini si Ibrahim bin Adham, dia punya kendaraannya, kelengkapan dia berburunya, dia kasih itu semua sama pengembara bapaknya tadi. Gue fokus untuk apa? Ibadah hadir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Iya. Sama musir lagi mancing gitu, ya mancing lagi ngapain gitu kan ya. Terdengar suara begitu tuh, gak ada badannya, gak ada bentuknya, lang acir. Apa guru? Tinggal diusir, kita ibadah yang sama Allah gitu. Ya. Lagi karena banyak orang ya dengan hobi mancing, hobi-hobi yang lainnya, sehingga ditinggalin ibadah, azannya diabaikan sama dia. Naudzubillah. Tapi Ibrahim bin Adham ketika dengar kayak gitu dia kasih tuh semuanya tuh. Dia lebih fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia punya jabatannya yang lepas. Kalau sekarang kan orang maunya nyalek. Iya. Karena ada keuntungan di dalamnya begitu. Dia bisa berpuasa, dia bisa semuanya meraih keuntungan gitu. Nah inilah ya cerita-cerita ulama sufi hadirin sekalian. Dia tinggalin dunia ini secara totalitas namanya, enggak setengah-setengah gitu, enggak setengah-setengah. Kalau kita kan kadang-kadang masih terlintas di hati kita, ya Allah, ntar kalau enggak diambil gimana ntar ya gitu, masih terlintas begitu di hati kita. Tapi seorang ulama sufi nggak ada kayak gitu, udah fokus dari Allah Ta'ala, nggak mau dia ngemis-ngemis minta sama makhluk gitu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah kasih rezeki. Jangan takut itu. Yang penting kita ibadah gitu. Enggak ada ceritanya mati kelaparan gitu. Kalau dia memang ibadahnya benar gitu. Nah, kemudian ya dia kerja, kalau dia mau makan dia bekerja dari tangannya sendiri, bisul hasad, ketika nanti ada dia mengambil panennya, wahid dia basatin, dia memelihara kebun begitu, bagaimana dalika, dan selain demikian itu dia selesai sendiri. Jadi amal rojuli biyadihi, kerjaan seorang itu dengan biyadihi, dengan tangannya gitu. Makanya di sana dikatakan ayyul amali afdal, amal apa yang paling afdal? Amalur rajuli biyadihi, kerjaan seorang itu biyadihi, dengan tangannya, dengan hasil jerih payahnya, dengan hasil jerih kakinya, badannya, semuanya. Itu yang paling halal ada. Ya. Dia bisa berdagang, dia dagang betul. Gitu. Apa potensi dia kembangkan itu. Itu hadirin sekalian. Nah kemudian berikutnya qala Sayyiduna Ibrahim. Tadi kan di atas Ibrahim bin Adham ditanya, dengan apa sih Ibrahim bin Adham ente bisa dapat zuhud begitu? Bisalah sati asya, ada 3 hal. Apa kata Ibrahim bin Adham? Jawabannya ra'aitul qabra muhisan wa laysa ma'i muhdis. Aku lihat, kata Ibrahim bin Adham, aku lihat kubur itu menakutkan. Walaysa ma'i mu'nis, aku belum punya di diriku itu belum selamat, belum bisa menenangkan hatiku gitu. Itu kata dia. Maka ketika aku lihat kubur itu menakutkan dan aku belum bisa selamat dari kubur itu, maka aku zuhud, tinggalin dunia secara totalitas begitu. Itu yang pertama. Yang kedua kata Ibrahim bin Adham, wa ra'aitu tariqan tawilan masafatan ba'idatan fil akhirah. Aku lihat
perjalanan dunia itu sangat lama sekali, sangat jauh sekali untuk akhirat. Walaisa ma'izadun, aku nggak punya bekal. Ketika dia melihat perjalanan dunia menuju akhirat itu sangat lama, kemudian dia nggak mempunyai bekal, maka dengan kesadaran itu dia bisa zuhud. Begitu. Kemudian berikutnya, wa ra'aitul jabbara qadiyan wa laysa li hujjah. Aku lihat Allah yang maha menguasai hambanya, kemudian wa laysa li hujjah, aku belum punya alasan nanti ngadep Allah. Apa nanti dalil aku untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Aku belum punya dalil, aku belum punya argumentasi untuk nanti ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah limpahkan kepada saya. Gitu kata Ibrahim bin Adham. Ngeri dia. Dengan 3 jawaban ini, dia lihat kubur yang menakutkan, dia belum bisa selamat dari siksaan kubur. Dia lihat perjalanan dunia ke akhirat masih jauh, dia belum punya bekal apa-apa, perjalanan jauh, begitu kan. Kemudian dia lihat Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hambanya apa yang Allah kehendaki, tapi dia belum punya hujjah dalil nanti untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan malaikat. Begitu. Maka dengan sebab itu timbullah, terwujudlah zuhudnya Ibrahim bin Adham. Begitu. Gara-gara dia ngaji sama Sufyan Ats-Tsauri itu. Gitu. Jadi praktek tasawufnya dia jalankan, ketemu satu guru yang alim, dia belajar sama guru yang alim, ya, ketika itu ya dia jadi seorang sufi. Begitu hadirin sekalian. Itulah ya. Ini cerita dari atas tadi Yahya bin Mu'ad, ya, kata Yahya bin Mu'ad, ya, tinggalin dunia secara totalitas, ente ambil akhirat secara totalitas. Itu. Kemudian ente benci paling amat dunia, ya, sukain akhirat. Itu. Tuhan sekali. Inilah ya dunianya Ibrahim bin Adham, dia tinggalin secara totalitas. Ya Allah, jabatannya lu tinggalin. Kalau kita maju mumpung datang babak jadi seorang pejabat, presiden, menteri, lurah, camat, RT kali ya. Gitu, udah semuanya ya, abang semua memikirkan rakyatnya, tetangganya gitu ya. Jadi ada 3 tuh kalau kita mau sebut ya, kata Ibrahim bin Adham. Pertama, kita kalau lihat kubur kita merasa takut karena kita nanti belum bisa selamat dari siksaan kubur, timbul nanti rasa zuhud. Yang kedua, kita lihat dunia ini perjalanan untuk menuju akhirat masih jauh, maka kita perlu bekalnya ngaji, baca Quran, berbuat baik, sholat berjamaah. Yang ketiga, bekalnya supaya kita zuhud itu tadi kita lihat Allah Subhanahu wa taala yang dia itu menguasai hambanya apa yang dia kehendaki, tapi saya belum punya dalil. Lantar ketika kita menuju pengadilan Allah, tanya man rabbuka wa man nabiyuka wa man yuka, mulut dikunci ya, kemudian nanti tangan kita yang akan berbicara, kaki begini sanksi gitu. Kita belum ada hujah nanti sama malaikat munkar nakir ditanya di alam kubur itu. Ketika kita sudah sadar itu 3 hal, insya Allah zuhud kita akan terwujud nanti. Rabbi zidni al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qsilna min khashyatika ma ta'khudhu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.